Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan meneruskan kaidah yang keenam secara global insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu as-sadisah ighlaqul manafid allati takhruju bil insani 'ani tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu bil ghazilati. Kaidah yang keenam adalah menutup jendela-jendela atau celah-celah yang dapat mengeluarkan seseorang dari tazkiyah, mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nafs dan menjauhkannya dari keutamaan-keutamaan serta menjerumuskan ke dalam kehinaan. Fayahtaju al-'abdu hajatan massa ila ighlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Seorang hamba sangat-sangat memerlukan untuk menutup segala celah yang dapat mengotori dirinya, yang dapat menghinakan dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha teliti atas apa dengan apa yang mereka perbuat. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, quddima ghaddul basari ala hifdil farji li'anna an-nazra bariduz zina wa ra'idul fujur wal balwa fihi asyaddu wa aktsar. Imam Abu Hayyan al-Andalusi di dalam menghayati ayat di atas menjelaskan bahwa didahulukannya menundukkan pandangan atas menjaga kemaluan, karena memandang itu posnya perzinaan, pos atau menuju mengantarkan kepada perzinaan, dan yang akan membawa kejahatan dan merupakan bencana atau bencana yang diakibatkan oleh pandangan itu lebih besar, lebih berat, lebih banyak. Jadi tadi disebutkan mengapa di ayat tadi
dahulukan, harus menundukkan pandangan dulu sebelum menjaga kemaluan. Karena memang pandangan itu akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Maknanya jika seorang mukmin tidak dapat menjaga pandangannya, maka dikhawatirkan akan menjerumuskannya kepada perzinaan. Dan namanya perzinaan itu terjadi secara bertahap. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Na'udzubillahi minaz zina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perzinaan. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khabath alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish wa zakat a'maluh bisababi tarkil muharram alladhi tatma'u ilayhi an-nafs wa tad'u ilayhi faman taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya siapa saja yang menjaga kemaluannya dan pandangannya, maka niscaya akan suci, akan bersih dari kotoran yang dimana orang-orang para pelaku kekejian mengotori diri mereka dengan kotoran-kotoran itu, dan juga akan bersih amalan-amalannya, akan tumbuh baik amalan-amalannya, karena dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan itu diri seseorang itu sangat tamak untuk melakukannya, dan diri seseorang juga suka mengajak kepada perilaku seperti itu. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillahi ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya yang lebih baik lagi. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri kita akan semakin baik, dan kehidupan kita akan semakin baik, dan amalan-amalan kita semakin tumbuh, berkembang lebih baik lagi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pandangan-pandangan dan kemaluan kita terlindung dari hal-hal yang dilarang. Walidha kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min fudulil kalami wan nazari wa ghairi dzalik. Oleh sebab itu, merupakan baiknya keislaman seorang muslim adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya, seperti perkataan-perkataan yang tidak ada artinya, perkataan-perkataan yang tidak bermakna, perkataan-perkataan yang tidak berguna, juga pandangan-pandangan yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama
tawalluduha min fudulil kalami wan nazar wa huma awsa'u madakhil syaitan fa inna jarihataihima la yamallani wa la yas'aman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kemaksiatan yang terbanyak sesungguhnya hanyalah terlahir dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, ucapan-ucapan yang tidak bermakna, juga pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat. Dan keduanya, ucapan-ucapan yang tidak berguna dan pandangan-pandangan yang tidak bermanfaat merupakan celah-celah setan yang paling besar, yang paling luas. Pintu masuk setan yang paling luas dari dua perkara itu. Karena dua anggota badan ini tidak ada bosannya. Tidak ada bosan, tidak ada jenuh. Berbeda dengan anggota badan yang lain. Kan tetapi lisan dan mata ini disebutkan oleh beliau tidak ada bosannya, sehingga kemungkinan terjadi kemaksiatan lebih banyak. Kemungkinan terjadinya pelanggaran juga lebih banyak. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Fa yanbaghi 'ala al-'abdi an yakuna 'aqilan kayyisan. Yas'alullah azza wa jalla as-sabra wan najata. Wa an yaqta'a kull turuqil mu'addiyati lidhaya'i nafsihi wa fujuriha. Fadinul 'abdi ra'su malih wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Maka hendaklah sepantasnya seorang hamba harus senantiasa berakal, harus cerdik, harus cerdas, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memutus semua jalan yang mengantarkannya menuju sia-sianya diri ini, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kejahatan diri ini. Karena din seorang hamba itu ya modalnya. Modal seorang hamba ya dinnya itu. Jika dinnya, modalnya hilang, jika din yang merupakan modal itu hilang, ya akan rugi dunia, rugi akhirat. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitanu 'ala an-nasi ka waqa'il matar. Apalagi di zaman kita ini yang banyak terjadi fitnah, di mana fitnah di zaman kita ini seperti turunnya hujan deras. Wan fatahat fihi abwabu syubuhat wa syahawat ma hadhil ajhizatil hadithah wal mawaqi'il mashbuhah wal baramijil munharifah hatta saqat katsiran minan nas ila al-ghawayah wa sarafathum 'anil hidayah. Nas'alullaha al-'afwa, nas'alullaha al-'afiyah. Di zaman kita ini
zaman di mana terbuka lebar pintu-pintu syubhat, pintu-pintu syahwat. Seiring dengan adanya alat-alat yang canggih di zaman kita ini, alat-alat komunikasi yang canggih, juga seperti situs-situs yang tidak benar, kemudian acara-acara yang menyeleweng dari Islam. Semuanya itu menggiring banyak manusia menuju kesesatan, membelokkan, memalingkan manusia dari hidayah. Nas'alullah al-afiyah. Kalau kita bertanya, mulai kapan lahirnya atau kapan mulai ada alat-alat komunikasi yang canggih ini, sejak kapan? Mungkin kurang lebih hanya 10 tahun. Artinya hanya dalam waktu yang singkat dapat dan sungguh telah merusak generasi. Dalam 10 tahun saja alat-alat canggih ini dapat merusak generasi. Tidak yang tua, tidak yang muda, khususnya umat Islam, menjadi korban dari alat-alat yang canggih ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, penghapusan, agar menghapus segala dosa-dosa kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.